Ya, ini tinggal 2 menit lagi nih. Kita akan mulai. Barangkali masih ada yang mau bertegur sapa atau menanyakan. Shalom Denny. 2 menit. Ada. Berarti tinggal Pagi. Shalom Denny, ada. Shalom Kak Riki. ya, ini. Pagi Pak Gunawan. Pagi Bu Neng. Pagi. Pagi semuanya. Pagi. 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 Lumayan. Jadi serem. Pagi Bu Neng. Pagi Pak Denny. Rekan-rekan semua, karena jam sudah menunjukkan 9:05, kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih rekan-rekan sudah bertegur sapa, dan kita walaupun di Zoom kita bisa bertegur sapa, saling kangen ya. Nanti apalagi kalau sudah bisa onsite, kita mungkin berpelukan seperti itu. Oke. Kita akan mute selama ibadah ya. Jadi rekan-rekan tolong kalau misalnya sengaja meng-unmute ya, unmute supaya rekamannya bagus ya. Oke, dan tentunya tidak tabrakan sih sebenarnya. Oke, saya akan mute dulu terlebih dahulu, nanti Hujan tolong unmute sendiri ya. Oke, secara cepat saja. Oke, saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk memulai ibadah ini. Silahkan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada minggu hari ini. Ibadah ini adalah ibadah yang spesial, yaitu ibadah Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita masukkan dalam ibadah kita, ya, mari kita sama-sama kan angkat sebuah pujian. Ya, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati, jiwa, dan roh kita terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin kita di depan kamera, tapi biar saat ini kita mau bersungguh hati. Tuhan, aku mau hanya datang kepada Engkau. Aku mau bersekutu dengan Engkau. Sebab Engkaulah kekuatanku, kesanggupanku. Dan oleh karena darah Yesus yang menyucikan dan melayakkan kita. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat
untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa persembahan kami kepadamu Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Keputusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan, sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oh Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Mari setiap pribadi lepas pribadi bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih oleh karena darah-Mu menyucikan kami, oleh karena anugerah-Mu menguduskan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menguduskan, darah-Mu menyucikan, darah-Mu yang telah menebus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Engkau menebus kami, Engkau menyucikan kami Tuhan. Siap orang yang mengaku dosa dan salahnya, Kau ampuni, bahkan Kau menguduskan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Glory Yesus. Ya, bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa, Kau mengalir bagi kami Tuhan. Kau curahkan bagi kami Tuhan. Hingga kami boleh beroleh keselamatan yang kekal daripada Engkau Tuhan. Kami beroleh Tuhan kehidupan yang abadi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Tuhan bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kau ubah sejarah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus buat karya-Mu di Bukit Kalvari Tuhan. Namun sungguh Tuhan, Engkau boleh Tuhan dimahkotai duri, Engkau boleh disalibkan, bahkan Engkau boleh mati Tuhan. Namun karena Engkau Tuhan, Kau bangkit kembali pada hari ketiga Tuhan. Dan pada hari ini kami merayakan Tuhan, kebangkitan Engkau Tuhan. Kau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah yang maha kuasa Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat itu Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Dari sekian banyak umat manusia di muka bumi ini Tuhan, Engkau pilih kami, Engkau panggil kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi umat-Mu yang Kau pilih, yang Kau kuduskan, yang Kau tetapkan menjadi umat Engkau Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan hidup kami Tuhan. Engkau memberikan hidup yang baru dalam hidup kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yesus. Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru, hidup yang baru, darah menyulut. Oke, lihat. Kita angkat pujian rapnya dulu. Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu. Salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan musik karena salib-Mu. Amen. Karena salib-Mu, ya. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat semua ini Tuhan. Dan kami memulai Tuhan, ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Raja kami yang hidup dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mulyana yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya persilahkan.
Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Suaranya jelas nggak? Biasanya suka ada kendala di mic nih. Jelas, Mul. Jelas? Oke. Ya, jelas. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya pagi hari ini kita merayakan Paskah ya. Merayakan Paskah. Tema hari ini, judul hari ini adalah hidup berkemenangan. Gitu. Oke, saya nanti minta bantu Pak Joni untuk share screen-nya. Gitu. Kenapa Paskah ini penting banget bagi kita, bagi umat Kristen? Dua hari raya besar yang kita rayakan secara sungguh-sungguh itu adalah Natal dan Paskah. Nah, karena Paskah ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Gitu. Saya mulai dulu dari Matius 28 ayat 18. Ketika Kristus bangkit, dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan satu legitimasi, memberikan satu keabsahan tentang kuasa Yesus yang diberikan atas surga dan bumi. Gitu. Karena dialah firman, dialah pribadi dari Allah Tritunggal kita yang memang Tuhan berikan dalam wujud manusia untuk menebus dosa manusia, dan setelah itu dia dipermuliakan gitu. Dan makanya kenapa kita memuji, kita menyembah kepada Tuhan Yesus, karena dialah Allah yang telah menyelamatkan kita. Dialah Allah yang memberikan hidupnya bagi kita. Gitu. Kalau kita lihat, kalau waktu saya dulu waktu masih kecil, waktu masih SMP, SMA, saya suka lihat di kalender. Lihat di kalender. Di situ selalu ada tertulis lahirnya Isa Al-Masih, Natal itu. Terus Jumat Agung itu wafatnya Isa Al-Masih. Tapi Paskah tidak pernah ditulis bangkitnya Isa Al-Masih. Bahkan nggak ada sama sekali. Baru saya lihat ketika masa reformasi dengan presiden kita yang keempat, dipulihkan juga termasuk perayaan Imlek di situ, kita lihat ada kata Paskah di sana. Gitu. Saya bilang gini, sebetulnya salib tanpa kebangkitan itu sia-sia. Salib tanpa kubur kosong itu sia-sia. Jadi sebetulnya lambang kemuliaan Tuhan itu adalah kebangkitannya, kubur yang kosong itu. Gitu. Kita nggak akan bisa melihat satu makna yang dalamnya kalau seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Gitu. Saya ambil yang dari pemaparan Paulus ya. Oke, saya ambil dari pemaparan Paulus dari kita lihat dulu ya, pertukaran di kayu salib yang terjadi di kayu salib pada waktu Jumat Agung kemarin, apa yang di kayu salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus menjadi kutuk karena kita supaya kita menerima berkat. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menanggung rasa malu supaya kita menerima satu kemuliaannya. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menerima kelimpahan dalam kehidupan kita. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menikmati hidup kekal. Dan Yesus katakan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Allah Bapa, itu, dan sebagai satu-satunya Allah yang pencipta semesta, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Gitu. Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah sendiri yang memberikan hidupnya bagi kita, menggantikan posisi kita. Pengorbanan Kristus menghasilkan pemulihan diri manusia, yaitu dari orang berdosa, status kita sebagai orang berdosa menjadi orang percaya. Menjadi orang kudusnya Tuhan, dikasihi Tuhan, dan disebut anak-anak Allah. Itulah makna salib yang sudah kita rayakan waktu Jumat Agung kemarin. Ada pengampunan. Kata Pak Gembala Joni, dikatakan ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pengampunan yang sungguh-sungguh tanpa syarat. Gitu. Pengampunan tanpa syarat, pengampunan terbesar yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita diampuni dan kita dilayakan
untuk datang kepada Tuhan. Tanpa itu kita nggak layak. Apapun juga usaha kita. Pada zaman dahulu orang berusaha untuk datang kepada Tuhan, untuk dilayakkan di hadapan Tuhan, dan mengikuti segala macam hukum Taurat. Gitu. Tata cara hukum Taurat itu. Supaya kita bisa masuk ke sana. Tetapi tidak pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena semuanya itu terlalu berat bagi manusia. Gitu. Semuanya itu hanya satu gambaran. Tapi ketika Kristus, gini, Paskah ini sebetulnya asal katanya dari kata Pesah. Ya. Pesah itu artinya Passover. Passover itu melewati. Gitu. Apa yang dilewati? Nah, gini. Pada zaman dahulu itu waktu di bangsa Ibrani di Mesir, mereka ditekan oleh bangsa Mesir dan Tuhan perintahkan kepada Musa, bawa umatku pergi untuk mereka beribadah. Dan waktu dia datang kepada Firaun, ditolak beberapa kali. Sampai kemudian Tuhan kasih tulah ke-10, tulah pamungkas yang Tuhan kasih, yaitu apa? Kematian anak sulung. Dan Tuhan berikan perintah kepada Musa, bagikan ini kepada bangsa Ibrani, bangsa Israel. Gitu. Mereka harus makan roti tidak beragi dan menyembelih seekor domba yang tidak bercela, terus kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu rumahmu. Gitu. Ketika malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Ibrani yang di sana terdapat darah anak domba, maka dia melewati rumah itu. Sehingga tidak terjadi kematian anak sulung di rumah itu. Tetapi yang tidak ada lambang darah itu, maka terjadi kematian anak sulung. Gitu. Begitulah Paskah itu terjadi, dan itu yang diperingati oleh bangsa Israel, bangsa Ibrani. Gitu. Nah sekarang pada saat ketika Tuhan Yesus menggenapi itu, di dalam pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, kita tahu Paskah ini berubah. Tidak lagi berbicara tentang anak domba yang hanya gambaran anak domba secara lahiriah yang kita lihat seperti di ajaran hukum Taurat gitu. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran pagi petang, korban sembelihan untuk penebus dosa, korban keselamatan dan seterusnya gitu. Semuanya itu diatur di dalam hukum Taurat untuk supaya mereka bisa ditebus dosa mereka. Tetapi Yesus hanya satu kali dia menebus dosa kita dengan dia menjadi domba itu sendiri. Bukan dia mempersembahkan domba, tetapi dia menjadi domba itu sendiri, domba Allah yang hidup. Gitu. Dia mempersembahkan hidupnya dan menyerahkannya kepada Allah dan membuat kita yang seharusnya berdosa dan harusnya kita dihukum, kita boleh diselamatkan. Itulah makna kebangkitan. Makanya kenapa kebangkitan ini penting banget, penting sekali bagi kita. Gitu. Jauh melebihi apapun juga. Gitu. 1 Korintus 15 ayat 14 Paulus katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Yesus kami katakan bahwa bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah ini Paulus bicara seperti ini kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, kalau seandainya ini bohong, kalau misalnya kebangkitan Kristus ini hanya direka-reka, mitos, gitu, maka kita adalah orang paling malang di dunia. Karena kita menaruh harapan kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada kebangkitan Kristus. Tapi sebetulnya kita masih tetap di dalam dosa kita. Kita tidak pernah ditebus. 20-nya, ayat 20, 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan gini. Tetapi yang benar ialah, ini garis bawah, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Paulus katakan, Kristus telah dibangkitkan. Gitu. Dia hanya ngasih satu gambaran, jika seandainya Kristus tidak mati di kayu salib, tidak mau dibangkitkan pada hari ketiga, maka kita percuma gitu, percaya kepada Kristus. Kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, Paulus katakan,
yang benar adalah, faktanya adalah, gitu. Jadi faktanya, bukan mitos, Kristus telah dibangkitkan. Apa faktanya? Oke, kita lihat. Fakta yang pertama, kebangkitan Kristus. Ya, selain bahwa Kristus juga menampakkan diri kepada banyak saksi. Jadi kalau kita lihat di Alkitab itu banyak ditulis kesaksian, baik itu Maria Magdalena gitu, waktu dia bertemu dengan Yesus di kubur yang kosong, gitu. 2 orang di Emmaus yang pergi ke Emmaus, murid yang pergi ke Emmaus, 11 murid tanpa Thomas, 12 murid dengan Thomas, terus kemudian 500 orang, bahkan 500 jemaat. Itu di 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan. Bahkan Paulus katakan, kamu sebagian 500 orang itu masih hidup sampai saat ini. Gitu. Kamu yang jadi saksi-saksinya bahwa Kristus itu menampakkan diri kepada mereka. Jadi itu tuh bukan bohong gitu. Fakta. Terus kemudian ada yang bicara gini, terus apa bedanya kebangkitan Kristus ini dengan kebangkitan Lazarus, misalkan bangkitan orang-orang mati sebelumnya. Gitu. Nah, dikatakan gini, kebangkitan Yesus itu berbeda dari kebangkitan Lazarus dan kebangkitan contohnya anak janda di Nain. Karena mereka itu melanjutkan hidup dengan tubuh lamanya, yang pada akhirnya mereka kemudian mati kembali. Betul nggak? Tetapi Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, yang tidak bisa binasa. Itulah kenapa dikatakan kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Kenapa mengalahkan maut? Karena tubuh kemuliaannya ini tidak bisa binasa lagi, tidak bisa mati lagi. Berbeda dengan Lazarus yang tubuhnya kemudian mati kembali, karena dia masih menggunakan tubuh lama. Gitu. Terus dikatakan, kalau gitu bisa aja kan itu cuman roh gentayangan gitu kan. Itu roh gentayangan, cuman halusinasi, roh gentayangan. Kan kita lihat di film-film kalau namanya roh tuh, nembus gitu ya, nembus tembok, nembus tangan, nembus segala macam. Nah, Yesus katakan bukan, tetapi tubuh kemuliaan. Apa buktinya? Nah, dibuktikan dengan di Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Dikisahkan Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Waktu murid-murid 11 murid yang lain katakan, Tuhan sudah bangkit. Aku nggak percaya. Gitu. Sampai aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku di tangannya. Dan Yesus datang kepada Thomas, dia datang langsung kepada Thomas, dia katakan, Thomas, silahkan cucukkan. Dan berarti apa? Berarti Yesus bisa diraba loh. Benar nggak? Berarti Yesus bisa diraba, Yesus bisa disentuh. Yesus bukan hantu, bukan roh gentayangan yang dipegang los gitu ya. Enggak. Dia bisa diraba. Berarti ada tubuh. Tapi tubuhnya ini berbeda dengan tubuh jasmani manusia yang lain. Makanya disebut tubuh kemudian. Kenapa? Karena tidak terbatas ruang dan waktu. Dia bisa menampakkan diri di tempat yang jauh gitu, pada saat yang hampir bersamaan. Gitu. Itulah hakiki tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan kamu akan memperoleh pada kerajaan 1000 tahun kita memperoleh satu tubuh kemuliaan seperti itu. Terus kemudian kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi di kitab Taurat itu sudah dituliskan tentang Mesias yang kemudian akan dibunuh, akan terpuruk seperti itu, kemudian dimuliakan Tuhan sedemikian rupa. Gitu. Makanya kenapa di Lukas 24 ayat 26 sampai 25 sampai 26 dikisahkan ketika ada 2 orang yang muridnya yang pergi ke Emmaus, yang karena mereka terpukul dengan kematian Yesus, dengan Jumat Agung yang mengatakan, "Aduh, sudah selesai." Gitu, nggak ada lagi harapan, gitu. Mereka berjalan ke sana, Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Gitu. Dan waktu dia berjalan bersama-sama mereka, dia tanyakan, apa yang terjadi? Dan bukan, apakah kamu cuma satu orang yang nggak tahu apa yang terjadi? Ini heboh nih di Yerusalem. Apakah kamu hanya orang asing satu yang nggak ngerti? Mereka bercerita, gini. Terus kemudian langsung Yesus tegur mereka. Bukan berkata lagi, tapi tegur. Lihat ada tanda serunya di situ. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi semuanya itu sudah dikatakan oleh para nabi, sudah dituliskan oleh di kitab-kitab para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Yesus katakan seperti itu kepada mereka. Gitu. Dan itu membuat mereka tercengang gitu. Kedua murid itu langsung, oh iya ya. Kita berpikir sesuatu yang fakta yang di depan mata, hanya di depan mata bahwa Yesus mati.
Tetapi Tuhan katakan, bukankah ia harus mengalami seperti itu? Jadi sebetulnya kalau dikatakan, apakah Yesus ditangkap? Saya berani bilang bahwa Yesus tidak pernah ditangkap. Yesus memberikan dirinya ditangkap. Apakah Yesus disiksa? Tidak. Yesus memberikan dirinya disiksa. Apakah Yesus diadili? Tidak. Yesus memberikan dirinya untuk diadili. Jadi dia nggak pernah sebetulnya, kalau seandainya dia tidak mengizinkan hal itu bisa terjadi. Itu sangat mudah bagi Yesus. Gitu. Makanya kenapa kebangkitan ini menjadi satu momen yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Gitu. Namun sayangnya di akhir-akhir ini banyak orang yang makin menganggap sepele hal ini. Bahkan mereka lebih mengagungkan Jumat Agung dibandingkan Paskah. Lebih itu kan Jumat Agung. Padahal saya katakan Jumat Agung tanpa Paskah itu nothing. Percuma gitu. Kenapa? Karena kematian wafatnya Isa Al-Masih itu tidak ada artinya kalau tidak dilengkapi dengan kebangkitan Isa Al-Masih. Inilah isi Injil itu. 1 Korintus 15, 3-4. Paulus katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Jadi Kristus mati buat dosa kita. Apa yang dikerjakan di sana itu bukan sekedar show off atau sekedar pamer atau sekedar hanya itu, tetapi dia menjalankan satu tuntutan dari dosa. Karena dikatakan upah dosa adalah maut, adalah kematian. Manusia yang sudah berdosa itu maka harus upahnya adalah maut. Tetapi Kristus memberikan dirinya menggantikan kita. Sehingga manusia berdosa ini, kita ini menjadi orang-orang yang ditebusnya, menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang perlengkapinya, gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkemenangan, bisa hidup dalam berkemenangan, gitu. Yesus yang telah bangkit, dan jika 1 Korintus 15 saya ulang lagi di 17:20, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu, tetapi ternyata Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Bagaimana jika Yesus tidak dibangkitkan? Tentu ia tidak dapat membebaskan umat manusia dari kematian maupun mengalahkan dosa. Betul nggak? Karena ia tidak pernah dikatakan mengalahkan maut. Apa yang Yesus kerjakan ketika dia mengalami satu kematian? Dia turun ke alam maut, dia rebut kunci alam maut itu dari tangan iblis, setan, penghulu setan itu, dan dia pegang itu. Sehingga dikatakan, sekarang kunci kerajaan maut itu, kunci alam maut itu ada pada Yesus. Sebelum kematiannya, Yesus memberi jaminan bahwa ia memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Gitu. Jadi sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu dia memberikan hidupnya. Gitu. Bukan dia diambil hidupnya. Gitu. Saudara ingat nggak waktu ketika di Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap, kemudian Petrus mengambil pedangnya, terus dia putuskan telinga Malkus, dia lawan gitu tentara-tentara itu, terus Yesus katakan taruh kembali gitu, pedangnya. Gitu. Terus dia sembuhkan lagi telinganya Malkus, dan dia katakan dia beri diri untuk ditangkap. Di situ jelas banget bahwa bukan Yesus ditangkap, tetapi Yesus memberi diri untuk ditangkap. Karena apa? Karena jika dia mau, dia mudah sekali. Beberapa kali di kitab Yohanes dikatakan ketika orang-orang itu mau membunuh Yesus, karena belum waktunya, Yesus kemudian lenyap dari antara mereka. Meninggalkan mereka begitu saja. Karena belum waktunya. Tapi ketika tiba waktunya, dan dia menyerahkan itu di Taman Getsemani, lewat doanya dia kepada Bapaknya, dia berikan, biar kehendakmu yang jadi. Waktu dia berikan itu, dia serahkan. Gitu. Tanpa perlawanan, tanpa mengelak. Sekalipun dia bisa melakukan semuanya. Nah, sekarang apa dampaknya? Jadi, kalau kita ngomong tadi masalah kebangkitan, saya percaya bahwa jemaat Patmos, kita semua percaya bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Betul? Ya. Mungkin bagi orang-orang di luar, mereka mungkin agak ragu-ragu. Makanya kenapa saya berikan dari awal dulu premisnya bahwa Yesus benar faktanya bahwa Yesus bangkit. Bukan mitos, bukan omong kosong. Gitu. Tetapi benar-benar ya bahwa Kristus bangkit. Ada banyak saksi
yang menyaksikan hal itu. Gitu. Nah, sekarang kita bicara dampak dari kuasa kebangkitan Yesus. Apa dampaknya? Gitu. Kalau seandainya nggak ada dampaknya, maka perayaan Paskah ini hanya bisa satu perayaan yang biasa aja gitu. Setiap tahun kita merayakan Paskah lagi, Paskah lagi, Paskah lagi. Tetapi kita nggak pernah mengalami satu dampak sama sekali dari kebangkitan Yesus ini. Kenapa? Karena seringkali kita menganggap ini hanya sebagai ritual. Ini menganggap ini hanya sebagai perayaan. Gitu. Tetapi kita kehilangan makna sesungguhnya dari Paskah ini. Paskah ini berbicara tentang penebusan. Paskah ini berbicara tentang ketika orang percaya boleh dibenarkan. Yang kedua, ketika orang percaya beroleh hak atas seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang di Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ada ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, dan kasut kerelaan memberitakan Injil. Itu semua diberikan bagi kita, bagi gereja Tuhan, sebagai satu perlengkapan senjata Allah. Loh, kok diperlengkapi dengan senjata? Untuk apa? Untuk perang tentu. Perangnya bukan secara daging ini, bukan kita angkat senjata dan sebagainya, bukan. Tetapi perang melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa? Karena ketika seorang itu menjadi Kristen, ketika seorang itu menerima Kristus, maka iblis kehilangan seorang pengikutnya. Karena semua manusia di dunia ini setelah jatuh dalam kuasanya iblis. Tetapi ketika kita memilih, ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita dan kita mengambil keputusan itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati kita masing-masing, maka kita dibenarkan oleh Allah. Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan di situ iblis kehilangan seorang pengikutnya. Apa iblis akan tinggal diam? Tidak. Dikatakan iblis itu seperti singa tua yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa ditelannya. Gitu. Dia terus mencari ke seluruh dunia orang-orang yang masih bisa ditipu dayanya, gitu. Ditipu, gitu. Bahwa sebetulnya, oh kamu tuh nggak bisa ditebus. Tuh lihat kamu kan jatuh lagi dalam dosa kan. Oh kamu tuh sebetulnya kamu tuh nggak layak lah datang kepada Tuhan. Terus ditipu seperti itu. Gitu. Makanya kenapa dampak yang ketiga yang Tuhan berikan itu kita beroleh jaminan hidup berkemenangan di dalam pergumulan hidup ini, Roma 8 ayat 37. Gitu. Kita punya jaminan untuk kita bisa hidup berkemenangan. Gitu. Kita lebih dari pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita, gitu. Oleh Yesus Kristus yang mengasihi kita. Gitu. Jadi lebih dari pemenang itu apa? Tapi kemenangan itu tidak akan pernah diraih ketika kita tidak mau bertempur, ketika kita tidak mau masuk dalam pertempuran itu, kita jadi penonton doang, tidak akan pernah terjadi. Makanya ada bagian keempat itu yang Tuhan katakan, inilah bagian. Kalau tadi itu diberikan Tuhan bagi kita, dan keempat ini dampaknya itu bagian kita. Kitalah yang harus melakukannya. Yang pertama, knowing, believing, and living. Gitu. Ya. Knowing itu berbicara tentang mengetahui, menghafal firman, gitu. Bicara tentang, oh ada firmannya seperti ini. Oh firman ini berbicara seperti ini. Kita baca firman Tuhan, kita hafalkan firman Tuhan. Gitu. Itu baik, sangat baik sekali. Kita harus tahu Tuhan itu seperti apa, gitu, gambarnya seperti apa. Langkah berikutnya, step berikutnya, believing, percaya. Kita merenungkan firman itu dan kita mempercayainya, dan kita membuat itu menjadi satu bagian dari hidup kita. Yang bagian yang paling terakhir, yang keempat, yang Tuhan inginkan, kita living. Kita menghidupi firman itu. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar percaya bahwa oh iya sih saya percaya bahwa Tuhan menghidupkan dia, Tuhan membangkitkan orang mati. Oh ya saya percaya. Tetapi kita hidup di situ. Kuasa kebangkitan Kristus itu yang harusnya jadi bagian dari hidup kita, membuat kita memperoleh satu kemenangan demi kemenangan. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Ya puji Tuhan, saya ajak semua jemaat Patmos pada pagi hari ini untuk kita boleh kembali mengambil bagian kita, yaitu yang pertama mengetahui, knowing, terus kita percaya gitu bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Amin. Kita percaya bahwa kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan, betul? Dampak saksinya banyak. Kita percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Jangan dengar kata hoax di mana-mana yang kata, oh itu mah bohong, oh itu mah
yang disalibkan Yudas dan sebagainya, itu sengaja dihebohkan orang supaya apa? Untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya itu akan memerdekakan kita. Yang terakhir, kita menghidupi firman itu. Sehingga firman itu menjadi kehidupan bagian dari kehidupan kita. Dan kita mau bisa membagikan itu bagi orang-orang lain sekalian kita. Puji Tuhan, pagi hari ini itu aja firman yang kita mau bagikan. Saya kembalikan kepada Pak Joni sebagai hostnya. Silakan. Ya, saya serahkan kepada Pak Wawan untuk memimpin perjamuan kudus. Sekalian berdoa untuk firman Tuhan. Tunggu bentar. Ya. Ya Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan Tuhan di dalam tubuh dan darahnya. Di dalam perjamuan kudus ini kita boleh mengingat kematian Tuhan dan tentu saja adalah kebangkitannya. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan begitu rinci oleh Saudara Meliana, bagaimana Kristus mati di atas kayu salib dan dunia tidak mau mengakui kematian Yesus di atas kayu salib. Dunia mengatakan sesuatu hal yang menentang, sesuatu hal yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Yesus itu disalib, betul, tetapi dia tidak mati, dia pingsan, lalu dibawa oleh murid-muridnya, dan dia hidup lagi di negara lain, di India. Itu sebuah mitos. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, tetapi Yesus itu diangkat. Bahkan yang mati itu adalah bukan dia. Mati itu adalah yang serupa dengan dia. Dunia berusaha menolak kematian Kristus di atas kayu salib. Mengapa mereka menolak kematian Kristus di atas kayu salib? Karena kematian Kristus memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia. Kematian Kristus itu membawa keselamatan, membawa penebusan kepada manusia. Karena itu iblis dan dunia tidak mau menerima itu semua. Karena itu dia berkonspirasi untuk memutarbalik kebenaran ini. Bahkan dunia pun tidak mau menerima kebangkitan Tuhan. Sudah tahu cerita di Alkitab sangat jelas ketika para imam meminta kepada Pilatus agar memberikan prajuritnya untuk menjaga. Bahkan ketika prajurit mengatakan bahwa benar terjadi kebangkitan, mereka memberikan berita bohong bahwa Kristus itu tidak bangkit. Dunia berusaha untuk mengelabui. Karena kebangkitan Kristus ini, itu membuktikan kemenangan Tuhan. Itu membuktikan bahwa maut dikalahkan. Upah dosa adalah maut, dan maut dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Jadi Kristus menebus dosa manusia secara lengkap, secara sempurna. Utuh Tuhan menebus dosa manusia. Di dalam perjamuan kudus ini kita boleh mengingat itu semua. Kematian, Paskah kita ingat. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita mengkoreksi diri, ya. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita juga boleh merenungkan kebaikan Tuhan, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya berikan kesempatan untuk kita berdiam diri terlebih dahulu sebelum kita mengambil roti dan cawan.
Mari kita mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya di peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang secara pribadi kepada Dia. Kita mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan perbuat kepada kita. Dia sudah menebus seluruh dosa kita. Dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Bahkan kita tidak lagi berada di dalam penghukuman. Bahkan kita diberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada Jumat yang lalu kami memperingati kematian Engkau di atas kayu salib. Kematian-Mu yang begitu mengerikan Tuhan. Darah-Mu sudah dicurahkan di sana Tuhan. Penderitaan-Mu begitu dalam, penderitaan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Tuhan melakukan itu semua untuk kami Tuhan. Untuk saya secara pribadi. Dan untuk saudara-saudara secara pribadi. Untuk kami semua Tuhan Kau melakukannya. Untuk manusia Tuhan. Karena itu Tuhan, dosa kami yang begitu besar sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Saat ini Tuhan, kami yang asalnya orang berdosa, diberikan status oleh Engkau menjadi orang-orang yang kudus. Menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk kami semua Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mengingat kebangkitan Engkau. Engkau bangkit dari kematian. Engkau menyatakan kemenangan-Mu Engkau Tuhan. Maut tidak lagi Tuhan berkuasa. Sengat maut sudah dikalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna menanggung dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah yang peduli kepada kami Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Tuhan memilih kami di antara banyak orang Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberikan kasih karunia kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami menjadi orang-orang yang paling beruntung di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang terlalu besar, yang sangat besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh belajar Tuhan, untuk kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Untuk kami boleh belajar Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, untuk belajar mencintai Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dibagikan kepada kami Tuhan. Biarlah itu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kami memahami, mengerti, tetapi Tuhan, firman boleh hidup di dalam satu kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi saksi bagi Engkau, seperti murid-murid-Mu menjadi saksi, sehingga kami mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami mengetahui apa yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lampau. Dan biarlah Tuhan, kami sekarang ini boleh menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan,
memberitakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Samuel. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa untuk Pak Wawan sudah memimpin dalam perjalanan kudus. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya serahkan kepada Mas Yanto untuk memimpin pujian, dan setelah itu kepada Bapak Gembala untuk memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebelum Bapak Gembala akan menutup ibadah Paskah pada pagi hari ini, kita angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Tiada terhilang salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan, segala pujian dan kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian dan kemuliaan tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau Yesus. Silakan Bapak Gembala Sidang untuk boleh menutup di dalam doa dan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan merayakan hari Paskah, hari kemenangan bagi setiap kami. Oleh karena Kristus yang sudah menang mengalahkan maut, Engkau yang sudah membawa kami Tuhan, untuk kami menerima segala kasih dan karunia Engkau. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat pengorbanan-Mu dan lewat kebangkitan-Mu, kami boleh mengalami satu pemulihan relasi dengan Engkau. Kami boleh mengalami, merasakan hadirat-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan boleh kami alami setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami, ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan biarlah Paskah itu boleh Tuhan, kuasa kebangkitan dan kuasa pengorbanan-Mu Tuhan, itu boleh sungguh dialami oleh bangsa dan negara kami. Bangsa ini boleh mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Tiap kegelapan yang ada di negeri ini boleh sungguh sirna oleh karena sinar daripada kebenaran-Mu menyinari bangsa kami. Kami berdoa supaya biarlah Tuhan, dengan situasi dan kondisi pemulihan yang sedang
dilakukan oleh pemerintah bangsa kami. Untuk bangsa ini mengalami pemulihan kebangkitan secara ekonomi dan juga secara kesehatan. Tuhan. Kami berdoa memberkati pemerintahan bangsa kami, supaya biarlah para pemimpin-pemimpin kami yang takut akan Tuhan, yang mencintai rakyatnya, yang sungguh memiliki satu tujuan untuk mensejahterakan negeri ini. Kami berdoa supaya biarlah Tuhan membuat mereka berhasil. Biarlah program-program yang dibuat oleh pemerintah kami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gerejamu di Patmos Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa Engkau sedang membimbing kami, Engkau sedang mengarahkan kami kepada apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan bagi kami. Berkati para pemimpin-pemimpin gerejamu Tuhan. Berkati para leadermu Tuhan, biarlah kesehatian dan hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh mengembalakan umatmu, biarlah bekerja di tengah-tengah kepemimpinan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang sungguh memberkati seluruh jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah visimu di tahun ini Tuhan, membawa umat-Mu mengalami satu pengenalan yang lebih lagi Tuhan, boleh kami alami. Kami boleh mengalami secara pribadi, lepas pribadi. Kami boleh semakin kuat dari sehari demi sehari. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk tempat ibadah yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu atas umat-Mu, atas gereja-Mu Tuhan. Sungguh terima kasih untuk karya-Mu dan pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih untuk kesediaan yang Tuhan berikan untuk tempat ibadah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi biarlah kami berdoa perlindungan Tuhan atas umat-Mu dari setiap COVID-19. Bila Engkau melindungi umat-Mu terhindar dari setiap COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah berkat daripada Tuhan dicurahkan bagi setiap kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyinari setiap umat-Mu dengan wajah-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati umat-Mu dan melindungi umat-Mu. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami umat-Mu di Patmos, sehingga umat-Mu di Patmos semakin mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera melingkupi hidup kami dan keluarga kami dari sehari demi sehari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.